Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Suci Ramadhani dari Prodi Administrasi Perkantoran kelas B tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sekretaris. Sekretaris itu apa sih? Sekretaris itu berasal dari bahasa Latin, yaitu secretum, yang berarti rahasia. Pada implementasinya, seorang sekretaris memang bersinggungan langsung dengan hal-hal konfidensial atau bersifat rahasia dalam perusahaan. Sekretaris adalah seorang karyawan yang dimiliki kewajiban untuk membantu pimpinan perusahaan, di mana sekretaris akan mengetahui hal-hal rahasia bisnis perusahaan dan wajib menjaganya demi kokohnya bisnis perusahaan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri sekretaris profesional. Kira-kira ciri-ciri ini ada berapa sih? Di sini ciri-ciri sekretaris profesional terbagi menjadi 6. Yang pertama, mampu bergaul dengan baik. Karena seorang sekretaris dalam pekerjaannya selalu berhubungan dengan publik, baik dalam masyarakat intern organisasi maupun ekstern organisasi. Dalam hubungan intern organisasi meliputi hubungan dengan bawahan, rekan, maupun atasan. Sementara itu, hubungan ekstern kantor meliputi hubungan organisasi dengan lingkungan, hubungan kantor dengan organisasi lain. Yang kedua, berkepribadian yang baik. Kenapa harus berkepribadian yang baik? Karena sebagai seorang sekretaris diharapkan mampu tampil, bertutur kata, dan bersikap menyenangkan terhadap atasan, bawahan, rekan, maupun seluruh orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, itu penampilan yang memesona. Karena penampilan yang mempesona adalah penampilan yang enak dipandang dan enak dalam berbicara. Hal pertama yang akan dilihat oleh publik adalah cara berpenampilan orang tersebut. Yang keempat, sehat. Karena sehat merupakan ukuran kondisi seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaannya secara maksimal agar diperoleh hasil yang baik. Yang kelima, memiliki disiplin diri. Karena dengan disiplin, maka tenaga, pikiran, dan waktu menjadi efisien. Sekretaris yang profesional adalah sekretaris yang mampu mendisiplinkan dirinya dan disiplin pada pekerjaannya. Yang terakhir, sekretaris profesional. Sekretaris profesional dituntut untuk mampu memanfaatkan wawasan serta menggunakan pikirannya sehingga tugas-tugas yang rumit dapat terselesaikan dengan baik. Nah, di sini juga ada peran sekretaris terbagi menjadi 2. Yang pertama ada peran sekretaris terhadap pimpinan, dan yang kedua peran sekretaris terhadap anggota. Yang pertama, peran sekretaris terhadap pimpinan, yaitu sekretaris bertindak sebagai penghubung antara para pemimpin dan orang atau organisasi lain, baik melalui surat, telepon, atau media lainnya. Jadi semua sekretaris yang menerima menjadi sumber informasi dan dukungan bagi para pemimpin. Sebagai perpanjangan dari kepemimpinan pemimpin kepada anggota, sebagai representatif atau alternatif, memikirkan pemimpin saat keadaan tertentu. Yang kedua, peran sekretaris terhadap anggota terbagi menjadi 2. Sebagai penghubung antara anggota dan pemimpin. Yang kedua, menjadi pengawas, motivasi, dan kebijakan tentang kinerja anggota dalam organisasi sebagai bentuk perpanjangan dari pemimpin. Nah, kepribadian sekretaris itu apa sih? Kepribadian sekretaris adalah kesatuan sehari rasa, karsa, cita, sifat, dan watak seseorang yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan seorang sekretaris sehingga ia menjadi unik, khas, tak ada yang menyamainya. Etika sekretaris adalah hakikat kebaikan yang harus dimiliki, dilaksanakan,
dan dihayati oleh seorang sekretaris seperti jujur, setia, bertanggung jawab, dan berdedikasi tinggi. Sedangkan etika sekretaris adalah cara berbicara, berpakaian, berbuat, dan bertindak yang diterima baik di kalangan sekretaris di lingkungan kerja mereka. Juga meliputi cara menyapa dan menghormati orang lain, cara berpakaian, cara duduk, cara berjalan, cara makan, cara berdiri, dan cara menghubungi orang secara lisan atau via telepon. Nah, sekretaris juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa saja? Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, seorang sekretaris harus mempunyai komitmen terhadap pencapaian superioritas kinerja kantor dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, seorang sekretaris harus berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan, meluaskan wawasan dan jalanan perusahaan. Yang ketiga, seorang sekretaris harus bertanggung jawab atas berhasilnya perusahaan tempat ia bekerja. Dan yang terakhir, yang keempat, sekretaris sebagai perantara pimpinan dalam transaksi. Tujuan sekretaris. Nah, tujuan sekretaris di sini ada kurang lebih 7 bagian. Yang pertama, sekretaris itu bertujuan untuk dapat menjamin kelancaran kegiatan atau aktivitas organisasi atau perusahaan, serta juga bertanggung jawab dalam aktivitas atau kegiatan rutin dalam suatu perusahaan atau organisasi, dan juga menyalurkan pengetahuan yang dimiliki. Kedua, sebagai acuan utama untuk dapat membicarakan siati permasalahan terhadap pimpinan dalam meningkatkan tugas serta juga fungsi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, membantu dalam kelancaran kegiatan atau aktivitas pimpinan, terutama itu dalam kegiatan administrasi. Yang keempat, meningkatkan citra atasan. Yang kelima, memperlancar kegiatan atau aktivitas ketatarusahaan di kantor, seperti misalnya mengetik, kearsipan dan penggandaan dokumen yang diperlukan suatu perusahaan. Yang keenam, mempererat hubungan atasan dengan bawahan di dalam hal komunikasi atau sederhananya sebagai penghubung antara atasan serta bawahan dalam suatu perusahaan. Yang ketujuh, yang terakhir, ada media perekam, penyimpanan, pengingat kegiatan atau aktivitas atasan dalam bentuk penyusunan jadwal kerja harian dalam suatu perusahaan atau organisasi. Di sini juga sekretaris mempunyai keprofesionalan. Keprofesionalan apa aja sih? Di sini terbagi menjadi 9, yaitu pertama, menampilkan citra perusahaan, yang kedua baik dan bertanggung jawab, itu wajib. Yang ketiga, pandai menjaga rahasia, ini karena tugasnya seorang sekretaris. Yang keempat, tahu teknologi. Yang kelima, tahu akunting dan pembukuan. Yang keenam, harus bisa bahasa asing. Yang ketujuh, mempelajari karakter bos. Yang kedelapan, mempunyai etika yang baik. Yang kesembilan, pandai berbicara di depan publik, karena seorang sekretaris akan bertemu langsung dan bertatap langsung dengan orang-orang yang sekitar yang akan dihadapinya. Nah, tugas sekretaris itu dibagi atas 8 tugas, yaitu tugas rutin, tugas khusus, tugas istimewa, tugas sosial, tugas keuangan, tugas resepsionis, tugas insidental, tugas bisnis dan meeting. Hak seorang sekretaris. Hak seorang sekretaris dapat dijabarkan memperoleh perlakuan dan tindakan yang sesuai dengan hukum ataupun norma kesopanan, menempati kedudukan yang istimewa dalam arti bahwa kepadanya dibebankan kepercayaan dan tanggung jawab atas segala tugas yang harus diselesaikan, mengetahui sampai sekecil-kecilnya semua pekerjaan yang akan dating untuk dapat segera diselesaikan, mengawasi pegawai-pegawai tata usaha di samping pekerjaannya sebagai seorang sekretaris.
Dan yang terakhir, kesimpulannya di sini, kesimpulan peranan seorang sekretaris adalah sebagai asisten atau tangan kanan pimpinan, pemegang rahasia terbaik dalam perusahaan, sebagai beranda perusahaan, sebagai penghubung pimpinan dengan pihak luar, perawat atau pelindung bagi pimpinan. Jadi sangat diperlukan seorang sekretaris yang profesional, karena kemampuan dan keterampilan teknis harus mutlak dimiliki oleh seorang sekretaris. Harus dimiliki oleh seorang sekretaris profesional untuk segala bidang ilmu. Kemampuan berkomunikasi dan interaksi dengan pimpinan, pihak luar dan juga rekan bisnis merupakan peranan yang sangat penting bagi seorang sekretaris. Dia juga harus mempunyai wawasan yang sangat luas untuk dapat bersaing di dunia bisnis. Pada era globalisasi ini, para eksekutif memiliki mobilitas yang tinggi yang tentu saja menyebabkan peran seorang sekretaris menjadi semakin penting. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.